Terima kasih sudah mampir di channel saya. Jangan lupa untuk teman-teman klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dengan subscribe, teman-teman sudah mendukung channel ini dan membuat saya semakin semangat untuk berbagi tips dan trik. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terima kasih sudah subscribe dan selamat menonton. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Nurdin Hairudin. Dan pada kesempatan ini saya akan membahas satu topik. Dan ini kita masuk ke day 13 ya. Dan pembahasan kali ini adalah mengenai custom audience. Nah, teman-teman pasti pernah mendengar tentang apa itu custom audience, khususnya buat teman-teman yang sudah beriklan. Nah, ini khususnya untuk para pemula yang belum memiliki custom audience atau belum membuat custom audience. Jadi custom audience itu adalah audience yang memang dibuat secara khusus guys. Tapi tentu ini berhubungan langsung dengan pixel. Karena memang audience ini diambil dari event-event yang terkumpul di pixel guys. Misalkan dari view content, kita membuat custom audience yang dia audiensnya itu sampai atau melihat konten website kita. Nah, jadi custom audience ini bisa dibuat berdasarkan event di pixel itu ataupun dengan video ya. Jadi nanti saya akan coba bahas. Nah, kali ini kita akan langsung saja masuk dan jangan lupa untuk teman-teman semuanya klik subscribe dan nyalakan loncengnya buat yang belum nyalakan loncengnya supaya teman-teman tidak tertinggal update dari setiap video di sini guys. Dan itu pun merupakan bentuk dukungan dari teman-teman supaya channel ini berkembang. Oke, kita masuk ke seperti biasa, buka bisnis manajernya dan kemudian klik add akunnya atau akun iklan. Nah, di sini kita akan masuk ke menu pemirsa guys. Jadi pemirsa kita akan coba diklik ya pemirsanya. Maka teman-teman di sini ada pilihan kalau misalnya teman-teman sudah buat pemirsa atau custom audience sendiri gitu ya. Nah, pasti banyak gitu ya. Tapi di sini kita akan coba buat lagi dan bagaimana sih cara membuat custom audience-nya gitu ya. Oke, kita tunggu karena memang sedikit loading. Nah, ini guys, jadi kita akan coba melihat pemirsa apa aja sih yang bisa dibuat oleh teman-teman semuanya. Jadi di sini ada klik ya pemirsa, pilih pemirsa khusus gitu ya. Nah, kemudian nanti di sini si Facebook akan mengarahkan untuk memilih sumber audiensnya. Nah, di sini ada banyak ya guys. Pertama dari situs web. Jadi ini mengambil audiens yang dia traffic di website. Jadi misalkan view content, add to chat ataupun purchase atau lead gitu ya. Nah, kita ngambil dari situs web. Kemudian kedua ada daftar pelanggan. Nah, daftar pelanggan ini jadi pelanggan yang pernah order ke teman-teman semuanya dan itu nanti ada formatnya gitu ya. Dan saya menyarankan ketika membuat daftar pelanggan itu menggunakan ada istilahnya LTP guys. Jadi LTP itu bukan cuma sekedar list nomor tapi juga nilai transaksi gitu ya. Jadi kemudian dan email. Itu akan lebih tertarget. Tapi menggunakan nomor-nomor handphone juga itu bisa gitu ya. Jadi awali setiap menyimpan nomor itu awali dengan 62 gitu ya, 620 sebagai kode negara. Oke, kemudian aktivitas aplikasi, kemudian aktivitas offline, kemudian dari video. Jadi misalkan teman-teman beriklan video nih. Kemudian setiap iklannya video terus. Nah, teman-teman bisa membuat custom audience yang melihat video teman-teman mulai dari berapa detik atau berapa persen ya, apakah dari 25%, 50% atau 75% ya. Nah, kemudian dari akun Instagram, misalkan teman-teman akun Instagramnya udah banyak dan misalkan engagementnya bagus, nah bisa dibuat custom audience dari Instagram gitu ya. Nah, kemudian dari formulir prospek ini kalau pakai lead generation ya, jadi nanti kita bisa membuat sumber custom audience. Nah, kemudian dari acara, kemudian instant experience gitu ya. Kemudian halaman Facebook, belanja dan tawaran di Facebook. Nah, kalau saya biasanya yang saya gunakan itu adalah pertama situs web, kemudian kedua daftar pelanggan, ketiga video, kemudian 4 akun Instagram, kelima dari halaman Facebook guys. Nah,
saya akan kasih contoh, nanti sebetulnya langkahnya teman-teman bisa tinggal klik gitu ya. Tapi rata-rata nih ya menggunakan situs website. Nah, jadi begini guys. Kita klik situs webnya. Kemudian di sini teman-teman akan masuk ke sini ya. Kemudian di sini pilihnya yang setiap gitu ya. Jadi pilih setiap. Kemudian di sini pilih pixelnya, pixel teman-teman ya. Nah, di sini ada pilihan situs pengunjung website, orang yang mengunjungi halaman website, pengunjung berdasarkan waktu, kemudian ada event ya. Kemudian ada lead, view, view content gitu ya. Nah, teman-teman tinggal pilih. Pertama misalkan gini, teman-teman pilih aja yang dia memview konten website teman-teman. Nah, di sini bisa dibatasi sampai 180 hari. Artinya berarti 180 bagi 36 ya, 6 bulan ke belakang tuh yang dia ada transaksi atau misalkan berkunjung ke website. Nah, misalnya teman-teman tulis di sininya 180 gitu ya. Nah, ini kalau misalnya teman-teman sudah beriklan sepanjang 180, tapi kalau misalkan baru aktif sekitar 60 hari, maka teman-teman pilih 60 hari gitu ya. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa tulis pemirsanya, misalkan berkunjung ke website gitu ya. Nah, teman-teman misalkan seperti ini. Kalau misalkan teman-teman misalkan ingin menambahkan ini ya, sertakan lebih banyak, misalkan teman-teman semua pengunjung dan bisa ditambahkan di sininya misalkan dia pun yang sebagai lead gitu ya. Nah, bisa ditambahkan kayak gitu. Nah, kalau misalkan saya cukup aja berdasarkan satu persatu ya guys. Jadi semua pengunjung. Kemudian kita buat pemirsa, guys. Jadi klik buat pemirsa, maka teman-teman sudah membuat custom audience untuk audiens yang dia pernah mengunjungi website. Nah, teman-teman bisa nantinya ketika berbuat iklan bisa di settingan asset menggunakan audiens dari custom audience ini, gitu ya. Nah, kemudian pilihan yang kedua ini, kemudian teman-teman bisa memilih orang-orang yang mengunjungi halaman web tertentu. Gitu ya. Nah, ini waktunya silakan disetting, anggaplah 60 sama ya. Ini pilihnya terdapat ya. Nah, teman-teman misalkan begini, teman-teman punya website e-commerce misalkan ya. Nah, kan produknya banyak tuh. Misalkan ada satu produk yang dia winning atau misalkan paling banyak dibeli. Nah, teman-teman ingin menarget orang-orang yang dia di produk itu saja. Di sini teman-teman masukkan URL dari produk yang dimaksud. Jadi teman-teman silakan masuk ke websitenya gitu ya. Kemudian diklik produknya, kan nanti ada URL ya sebelah atas di sini. Nanti ada URL produk itu. Nah, kemudian teman-teman copy gitu ya dan masukkan di sini. Itu dipaste. Nah, nanti artinya teman-teman membuat custom audience yang dia khusus orang-orang yang mengunjungi ke produk yang dimaksud gitu. Jadi lebih spesifik ke website URL-nya gitu ya, teman-teman, atau lebih spesifik ke produk teman-teman. Nah, ini bisa berguna ketika teman-teman memiliki banyak produk dan kemudian ada yang winning, itu bisa menggunakan ini gitu ya. Kemudian teman-teman kalau misalkan ingin menyertakan orang-orang yang dia sebagai lead atau misalkan sebagai purchase gitu ya. Nah, sebagai lead, nah teman-teman ini tinggal masa 60 hari, nanti tinggal dibuat pemirsa kayak gitu. Nah, kemudian kita pilih lagi ada yang ketiga ya. Kemudian pengunjung berdasarkan waktu gitu. Misalkan teman-teman ingin menarget orang-orang yang dia ketika berkunjung itu sering kan ya, ada yang kepo dengan produk, dengan apa, teman-teman bisa pilih ya. Apakah 10%, 5% gitu. Teman-teman bisa milih misalkan dari yang paling rendah aja 5%. Nah, teman-teman bisa menarget orang-orang yang dia sering menghabiskan di website teman-teman itu sekitar 5% gitu ya. Oke guys. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa memilih berdasarkan event. Misalkan teman-teman kan misalkan yang menggunakan single tampilan landing page gitu ya kan, misalkan memasang event lead di tombol WhatsApp, kemudian masuk ke WhatsApp ya langsung direct. Nah, teman-teman artinya ketika membuat custom audience yang lead, teman-teman menarget orang-orang yang dia pernah terrekam sebagai lead atau masuk, kalau misalkan tadi masuknya ke tombol WhatsApp, dia yang mengklik masuk ke web WhatsApp gitu ya. Nah, jadi nanti si Facebook akan mengarahkan tipikal orang-orang yang pernah mengklik ke WhatsApp gitu ya, atau sebagai lead gitu ya, kayak gitu. Nah, kemudian page view sama view content gitu ya. Nah, biasanya kalau saya suka disatuin guys. Jadi page view dengan view content kadang ya hampir mirip gitu ya. Meskipun ya karena memang kalau saya pakai landing page, page view dengan view content itu sama gitu ya. Nah, kayak gitu guys.
Nah, ini berdasarkan pemirsa custom audience dari situs website. Nah, jadi teman-teman bisa memilih dari mana semuanya bisa digunakan. Kalau saya menggunakan semuanya gitu ya. Nah, kemudian setelah jadi maka kita bisa membuat namanya lookalike gitu ya. Tapi kita akan selesaikan dulu. Nah, ini custom audience dari website guys. Nah, kemudian teman-teman bisa buat lagi dari daftar pelanggan. Jadi misalkan gini. Nah, teman-teman ketika sini langsung pilih selanjutnya. Nah, saya akan praktekkan yang tidak menggunakan value dulu atau LTV ya. Tapi ini pilihannya tidak guys. Jadi pilih tidak gitu ya. Kemudian klik selanjutnya. Nah, teman-teman di sini kan ada format CSV atau teks gitu. Nah, teman-teman pilih aja yang salin dan tempel. Nah, di sini teman-teman silahkan kontak yang sudah terkumpul pelanggan teman-teman semuanya yang awalnya 62 gitu ya. Misalkan 62, 81 bla 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 gitu ya, dan ini banyak misalkan. Teman-teman copy gitu ya semua data itu, kemudian teman-teman paste di sini. Nah, baru setelah itu teman-teman silahkan kasih nama misalkan daftar pelanggan atau daftar nomor pelanggan misalkan ya. Nah, kemudian teman-teman pilih selanjutnya gitu ya, nanti ikuti arahannya dan sampai akhirnya jadi gitu guys. Jadi ini tinggal klik selanjutnya aja. Kayak gitu. Artinya Facebook akan nantinya menyasar orang-orang yang dia sejenis dengan nomor-nomor kontak yang teman-teman upload di sini gitu ya, dari daftar pelanggan kayak gitu guys. Nah, ini akan lebih bagus gitu ya kualitasnya. Nah, kemudian ada lagi ini pemirsa dari video. Nah, dari video ini misalkan teman-teman kan beriklan dengan video atau mungkin membuat konten yang video. Nah, teman-teman di sini ada pilihannya, interaksinya, orang yang paling sedikit 3 detik gitu ya. Kemudian 10 detik dan lain-lain. Biasanya kalau saya menggunakan persentase. Saya biasanya menggunakan yang 50%. Jadi minimal setengahnya dia nonton gitu konten yang kita iklankan. Nah, kemudian setelah itu teman-teman pilih videonya. Nah, di sini kemudian tayangannya bisa teman pilih, misalkan ada yang paling banyak. Nah, teman-teman misalkan pilih yang ini ya. Saya misalkan pilih yang ini. Nah, kalau misalkan teman-teman masih ada lagi gitu ya, masih banyak di sini, tinggal pilih ya. Jika sudah, nanti pilih konfirmasi. Gitu ya. Nah, kemudian di sininya teman-teman bisa menarget dari 365 hari. Tapi kalau misalnya teman-teman mengiklankan si video itu dalam waktu anggaplah 30 hari, berarti pilih 30 hari guys. Kayak gitu. Nah, kemudian kasih nama video 50% misalkan. Kalau kontennya misalkan tentang kaos misalkan ya. Nah, teman-teman silakan kemudian buat pemirsa kayak gitu guys. Nah, teman-teman boleh memilih yang 25%, 75% terserah. Kalau saya biasanya 50% gitu ya. Supaya paling enggak setengahnya gitu mereka nonton. Oke, kemudian selanjutnya ada dari akun Instagram guys. Ini yang saya suka pakai aja ya, yang saya terangin. Nah, dari akun Instagram ini pilih tetap setia, kemudian ininya fanspage-nya apa? Kalau saya misalkan anggap ini. Nah, kemudian di sini pilihannya ada semua orang yang berinteraksi dengan akun profesional teman-teman. Jadi maksudnya dengan akun Instagram teman-teman gitu ya, akun bisnis. Kemudian siapapun yang mengunjungi profil, ya jadi mengunjungi saja gitu. Jadi nanti akan menarget orang yang berkunjung saja ke akun teman-teman gitu ya. Nah, kemudian orang yang berinteraksi dengan postingan atau iklan mana saja, misalnya teman-teman dengan postingan, dengan iklan, teman-teman bisa pilih yang ini. Kemudian orang yang mengirim pesan, DM, gitu ya, orang yang menyimpan postingan dan menyimpan. Nah, kalau saya biasanya menggunakan itu yang semua guys, semua orang yang berinteraksi dengan akun profesional. Baik itu DM, itu like, kemudian itu komen, kemudian dan lain-lain, saya menggunakan itu. Nah, teman-teman bisa pilih di sini masanya ada 365 hari. Jadi misalkan teman-teman akunnya baru 60 hari, berarti 60 hari guys. Gitu. Nah, kemudian teman-teman silahkan beri nama ini gitu ya. Misalkan interaksi Instagram kayak gitu. Kemudian teman-teman silahkan buat pemirsa. Oke, kemudian selanjutnya ada di sini ada halaman Facebook. Nah, sama di sini dipilih halaman Facebooknya ya. Nah, kemudian di sini juga teman-teman bisa seperti layaknya Instagram tadi, pilih yang ini saja guys. Kemudian kasih nama dan buat pemirsa. Nah, setelah itu tidak berhenti di sana guys. Jadi setelah itu teman-teman, karena memang volumenya pasti kecil guys, ketika yang sudah dibuat custom audience-nya itu sedikit. Nah, makanya ada namanya lookalike. Lookalike itu dia memperbesar sesuai persentase yang kita inginkan, yang sejenis dengan audiens yang utama. Misalkan kita tadi kan dari
situs yang lead gitu ya. Misalkan kita membuat lookalike sebanyak 1%. Nah, artinya si Facebook akan mengumpulkan sebanyak 1% audiens yang di Indonesia yang sejenis dengan lead, mereka yang di lead gitu ya. Mereka yang ada dalam event lead, mereka yang kalau lead tadi kita artikan sebagai yang masuk ke WhatsApp, artinya 1% orang yang sejenis yang suka mengklik masuk ke WhatsApp gitu guys. Nah, caranya gimana? Pertama, pilih audiensnya gitu ya. Ini kebetulan banyak. Ini anggaplah ini ya lead. Nah, kemudian ke teman-teman di sini pilih yang klik 3 ini, titik 3 ini. Kemudian teman-teman pilih buat serupa gitu ya. Nah, jadi teman-teman buat serupa, ini pilih Indonesia gitu ya. Nah, teman-teman silahkan ukurannya berapa persen teman-teman akan mencari orang yang sejenis dengan lead gitu ya. Nah, di sini pilihannya sampai 10% guys. Jadi semakin tinggi persentasenya artinya semakin tidak mirip guys, kayak gitu. Nah, jadi kalau saya biasanya sampai 4% gitu ya. Kecuali memang kita membuat testing gitu ya. Pengen misalkan kita buat satu campaign sampai 4%, campaign kedua antara 5% sampai 8%, misalnya campaign ketiga 9 sampai 10. Nah, untuk menguji persentase mana yang dia work it gitu ya. Nah, teman-teman bisa buat. Nah, saya sarankan di sini jumlah pemirsanya serupa cukup 1 guys. Jadi kan misalkan teman-teman bisa aja langsung 2 gitu ya. 2% artinya 0 sampai 1, 1 sampai 2 nanti tulisan custom audience yang dibuatnya. Saran saya ini 1-1 ya guys. Misalkan ininya 1 ya. Jadi 1, teman-teman jadi 1-1 aja. Misalkan 1% buat dulu. Kemudian lakukan lagi membuat lookalike yang ini, pilih di sini 2% gitu ya. Nah, kayak gitu. Jadi 1-1 aja, 1%, 2%, 3% kayak gitu guys. Nah, itu saran saya. Kemudian buat pemirsa. Nah, itu namanya lookalike, artinya memperlebar jenis orang yang akan ditarget gitu guys. Nah, kemudian teman-teman di mana penggunaan custom audience ini? Teman-teman masuk ke pengelola iklan ya. Nah, ini akan ditempatkan di bagian adset. Jadi di bagian adset teman-teman ketika sudah dibuat gitu ya custom audience, dan teman-teman perlu ketahui bahwa custom audience ini nggak langsung jadi guys, tapi nunggu beberapa menit ketika dikumpulkan jadi populating sama si Facebook itu. Jadi dikumpulin dulu tuh, misalkan apalagi yang lookalike gitu ya. Nah, teman-teman kemudian di sini custom audience-nya akan dibuat di bagian kolom set iklan. Kita akan coba ya. Nah, kita coba pilih konversi ya. Teman-teman bebas ya, ini saya ngasih contoh aja. Kemudian klik lanjutkan. Nah, ini dikasih nama ya. Misalkan saya testing, kemudian di sininya pilih yang CBO. Nah, kemudian pilih dan klik selanjutnya. Nah, kita masuk ke set iklan. Nah, set iklan inilah custom audience kita akan pakai. Jadi misalkan teman-teman tadi kan udah membuat lookalike dan custom audience. Nah, yang dipakainya itu bukan yang custom audience-nya guys, tapi yang lookalike-nya. Gitu ya. Karena kalau yang custom audience itu kecil gitu volumenya, maka teman-teman menggunakan yang custom audience-nya dari lookalike guys. Kayak gitu. Oke, ini dia, kita pilih pixelnya. Oke. Nah, ketika masuk ke sini, teman-teman, custom audience itu langsung ada di awal. Jadi kalau misalnya kita menggunakan kata kunci kan ada di bawah. Jadi kalau pakai custom audience itu ada langsung di awal. Nah, kemudian kita klik kolom pencarian ini, nanti otomatis keluar. Kemudian teman-teman pilih pemirsa serupa ya. Nah, teman-teman silahkan pilih yang berapa persen gitu ya. Misalnya teman-teman pengen yang dari purchase gitu ya, atau mungkin dari lead tadi ya, kita buat yang 1% lead. Gitu ya, misalkan kayak gitu. Nah, teman-teman ke bawahnya silahkan setting seperti yang saya sudah kasih tahu gitu ya. Nah, setelah itu klik selanjutnya dan next kayak gitu.
Nah, itu dia teman-teman untuk apa itu custom audience, bagaimana cara membuat custom audience, dan kemudian bagaimana cara menggunakan custom audience gitu ya. Dan mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan lanjut ke day selanjutnya gitu ya, di day 14, dan kita akan coba menjawab salah satu pertanyaan dari rekan-rekan gitu ya. Apa yang harus dilakukan ketika iklan jelek gitu ya. Nanti akan kita bahas, dan sampai jumpa di next video. Terima kasih, jika bermanfaat silahkan klik like dan jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.